Halo, lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Bung Rocky Gerung ini seputar euforia eh, eh, timnas, ya, supporter dari timnas ya. Yang saya kira ini seru masih terus berlanjut setelah timnas Indonesia itu berhasil menahan imbang timnas Australia. Nah, di tengah euforia itu sesungguhnya banyak juga yang tampaknya mencoba merenungkan apa yang terjadi ya, karena jelas bahwa yang disebut timnas itu sesungguhnya mayoritas adalah pemain naturalisasi. Kalau tidak salah itu ada 9 dari 11 yang turun itu ya. Kita mencintai sepak bola, bahkan melebihi, seringkali melebihi pasangan kita. Karena hobi dan fanatisme itu bisa tumbuh karena situasi yang memungkinkan keinginan kita untuk melihat idola kita itu mencetak prestasi. Itu prinsip yang kita sebut sebagai keunggulan di dalam olahraga. Olahraga itu menimbulkan hormon yang melampaui hormon-hormon kenikmatan, bahkan kenikmatan seksual tuh. Jadi orang bisa menunda banyak hal, termasuk hal-hal yang memungkinkan dia mengalami kebahagiaan badannya. Kalau hobi dia itu tiba-tiba harus dibatalkan dan dia bisa mengalami situasi psikologi yang tidak stabil karena hobi itu adalah sesuatu yang datang dari pilihan irasional seseorang tuh. Sementara romance misalnya ya bisa karena kebutuhan pragmatis, tapi hobi datang dari semacam hormon dalam diri manusia untuk mencari sensasi di dalam alam semesta. Jadi tubuh kita memang dirancang untuk bergerak, dan bergerak itu artinya ada dalam ritme. Nah, sepak bola itu menyempurnakan segala macam sensasi kita tentang ritme. Kita lihat ketegangan di lapangan, lalu kita anggap bahwa itu bagian dari permainan rohani manusia tuh, bukan sekedar permainan fisik. Ada keindahan ketika seseorang melakukan semacam salto atau posisi tertentu sehingga diikuti oleh publik. Nah, sepak bola ada bagian dari kenikmatan rohani manusia sekaligus keinginan untuk hidup di dalam kebersamaan. Karena itu tidak mungkin kita menonton bola itu sendirian, selalu ada sensasi yang kadang-kala sensasi itu berubah menjadi kerusuhan justru. Jadi itu filosofi di balik kegemaran kita menonton sepak bola. Nah, hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia di dalam persepak bolaan kita. Tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya, karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Nah, saya mau terangkan itu bukan untuk membatalkan permainan sepak bolanya, tetapi menghidupkan kembali prinsip bahwa olahraga itu adalah kenikmatan, tapi sekaligus dia adalah kebanggaan untuk mencari bibit-bibit asali bangsa ini di dalam bidang persepak bolaan atau olahraga secara umum. Bung Peter Gonta, Bung Rocky, saya tahu mantan duta besar di Polandia itu sahabat Anda. Ini tampaknya mencoba memberanikan diri melawan arus euforia, dan dia siap untuk itu kalau dia kemudian dihujat para netizen, terutama supporter sepak bola, karena dia itu membuat unggahan nih yang di akun media sosialnya dianggap melawan arus lah. Ini mempertanyakan apa yang terjadi dengan sepak bola Indonesia saat ini. Pasti sedang timbul kontroversi, dan saya membaca dikirimkan oleh sahabat saya Peter Gonta tentang evaluasi dia terhadap kondisi persepak bolaan kita itu. Dan pikiran Pak Peter ini menunjukkan bahwa dia paham apa yang disebut sebagai euforia massa dan patriotisme semu di atas lapangan tuh. Tapi Pak Peter hendak menerangkan pada kita bahwa sensasi-sensasi di lapangan itu sebetulnya juga harus dipahami berdasarkan prinsip-prinsip patriotisme. Misalnya lagu Indonesia Raya itu, atau lagu kebangsaan, atau beberapa lagu kenegaraan kita itu dinyanyikan, tentu harusnya
dengan semacam pendasaran batinnya bahwa ini adalah negeri yang dihidupkan oleh semangat perjuangan, seperti semangat perjuangan kemerdekaan tuh. Dan itu hanya mungkin ada dirasakan oleh warga negara. Karena lip sync atau berupaya untuk meniru apa namanya nih, lagu kebangsaan sebuah negara itu kan menunjukkan ada empati dan ada keterlibatan, ada simpati. Bahkan ada semacam janji untuk menghidupkan negeri. Dan sepak bola selalu harus dilihat sebagai ibu dari segala macam olahraga. Walaupun orang sebut atletik semacam ibu dari semacam olahraga. Tetapi sepak bola itu jadi semacam penanda sebuah negeri itu, penanda kedaulatan, bahkan penanda kedaulatan sebuah negara itu. Jadi kalau dulu ada teori bahwa negara itu disebut berdaulat kalau ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan. Sekarang mungkin bisa ditambahkan harus ada sepak bola tuh. Jadi kedaulatan rakyat itu juga akan ditagih pada persepak bolaan kita. Nah, kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Betul bahwa olahraga sepak bola itu udah mendunia dan orang akan saksikan itu kegembiraan di lapangan. Tetapi kalau ada timnas itu dan dianggap bahwa timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi, itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Iya, tapi ini ya Bung Rocky, kalau kita lihat itu Presiden Jokowi itu tampaknya sangat gembira dan bangga sekali ini ya dengan hasil capaian dari timnas Indonesia ini. Kan Presiden memuji-muji keberhasilan timnas kita. Ini sekarang menahan timnas Australia, menahan imbang. Setelah sebelumnya itu menahan imbang juga timnas Arab Saudi. Saya lagi berpikir ya, apakah Presiden Jokowi itu serius itu kegembiraannya itu, atau Presiden sendiri juga tidak berpikir gitu bahwa kan dia langsung menyalami para tim nasional Indonesia gitu, dan pasti harusnya sebagai seorang presiden dia bertanya-tanya gitu apa yang terjadi. Saya memahami kalau sebagian orang menganggap bahwa negara dalam hal ini Presiden Jokowi ya gembira, tetapi kegembiraan Presiden Jokowi langsung dihubungkan dengan kegembiraan palsu karena tadi naturalisasi. Tapi sebetulnya di belakang peristiwa Presiden Jokowi mungkin ketika masuk lapangan memuji-muji lalu dimulyono-mulyonokan, itu juga penanda sinisisme, bahwa seolah-olah hendak dikatakan ya Pak Presiden iya kita menang, tapi Pak Presiden tidak memberi perhatian penuh pada olahraga, sehingga terpaksa kita mesti seperti kebiasaan Pak Presiden, hutang luar negeri, karena berhutang dulu dari luar negeri, sehingga dianggap juga pemain-pemain yang dinaturalisasi itu sebetulnya sama seperti meminjam dari luar negeri itu. Nah, kemungkinan psikologi semacam ini yang harus kita hitung, bahwa ada sinisisme pada negara dan direpresentasikan pada Presiden Jokowi, sehingga ada teriakan-teriakan kecil atau sinyal-sinyal yang agak ngeledek bahwa itu Mulyono itu. Jadi kita bisa bayangkan misalnya kegemaran netizen hari-hari ini kan ngeledek presiden, ngeledek dalam pengertian ingin membersihkan negeri ini dari peristiwa yang berlangsung selama pemilu kemarin, dan makin lama makin terlihat bagaimana Pak Presiden itu membangun dinastinya tuh. Jadi udah bercampur antara kejijikan politik dan sinisme terhadap naturalisasi. Tetapi sebagai permainan, tentu semua orang ingin ada di lapangan untuk menikmati permainan itu. Tapi setelah permainan selesai, kita balik pada evaluasi apakah negeri ini bisa menumbuhkan harapan menghasilkan atlet-atlet dari pelosok Indonesia. Itu berarti harus ada infrastruktur ekonomi yang memungkinkan calon-calon pemain kita itu nutrisinya diperbaiki. Harus ada infrastruktur politik yang bisa menjadikan dasar untuk mengambil keputusan dalam regulasi olahraga misalnya kan. Kan hukum olahraga kita juga banyak yang harus dibenahi itu. Demikian juga sifat saintifik dari olahraga ini
harus juga jadi alasan bagi kita untuk pakai sistem ilmu pengetahuan untuk menghasilkan kekuatan atau kemampuan bertanding dari atlet-atlet kita. Jadi sekali lagi ini banyak hal yang masih kita bisa persoalkan dan tidak boleh di-bypass dengan sekedar naturalisasi itu. Itu yang kita sebut sebagai ada pemalsuan sebetulnya di situ. Tetapi kegembiraan kita tentu harus kita dasarkan pada kemampuan kita sendiri, sehingga kalau kita sebut timnas itu artinya tim yang sifatnya kuat secara prestasi dan didasarkan pada keinginan kita untuk menghasilkan prestasi nasional, bukan prestasi yang dihutangi dari luar negeri. Iya, Bung Rocky, saya sepakat soal itu ya, karena sesungguhnya olahraga ini ya, apalagi sepak bola, saya kira bagi banyak negara termasuk Indonesia itu bukan sekedar permainan, tapi ini juga sudah menjadi semacam dogma, ini sudah menjadi semacam nasionalisme tersendiri, patriotisme tersendiri. Tapi kalau lihat cara pemerintah khususnya PSSI di bawah Erick Thohir itu meningkatkan kualitas timnas dengan cara melakukan naturalisasi besar-besaran gitu, bahkan kita sangat sulit melihat wajah nasional di tim kita gitu ya. Banyak yang saya kira khawatir seperti halnya Peter Gonta tentang masa depan sepak bola kita. Pecandu sepak bola itu artinya pecandu patriotisme sebetulnya. Ada pecandu yang hanya ingin melihat victory lap di lapangan, di usung dan bendera merah putih diarak mengelilingi lapangan. Tetapi ada yang juga ingin melihat genealogi dari persepak bolaan kita yang juga dulu pernah di tingkat Asian Games itu berjaya tuh, di era yang sering orang sebut ada Ramang di situ tuh. Kemudian masuk dalam sistem pembinaan, lalu ada klub-klub. Tapi kemudian perserikatan ini mulai merasa bahwa ya kalau sekedar keinginan untuk menghasilkan prestasi ya bisa aja dengan mengundang pemain-pemain terkenal dari dunia. Tapi kan bukan itu yang dimaksud persaingan atau kompetisi itu. Jadi kalau dianggap bahwa misalnya Indonesia berhasil mengalahkan Australia, sama juga dengan mengatakan Australia berhasil mengalahkan Australia itu. Dan kemampuan kita sebetulnya untuk menyelinap sebentar dari masalah-masalah ekonomi politik yang kacau ini hendak kita investasikan dalam kegembiraan melihat timnas kita menang. Tetapi kita tahu bahwa di dalam timnas kita itu sebetulnya nasnya itu sedikit sekali itu. Yang lebih banyak adalah natnya, itu naturalisasi. Nah, kemungkinan kita menghidupkan kembali olahraga dalam segala bidang itu harus dimulai dengan satu keinginan dasar untuk memuliakan tubuh manusia Indonesia, memperbaiki gizi para olahragawan kita, atau memperbaiki komunitas yang mengasuh mereka, yaitu seluruh masyarakat Indonesia harus dipenuhi kebutuhan gizi dan kemampuan estetik di dalam berolahraga, dibantu dengan sport science yang sedang berkembang justru di dalam banyak kurikulum universitas terkenal kan sekarang banyak betul sekolah yang mengajarkan tentang ekonomi olahraga, ilmu pengetahuan olahraga, psikologi olahraga. Kita mesti rekrut banyak anak-anak muda kita untuk mempelajari bidang itu supaya kita bisa mandiri di dalam menghasilkan vini-vidi versi kita sendiri kan. Jadi sekali lagi ya kita bergembira ada kegiatan olahraga di lapangan, tapi kita juga ingin dapat semacam evaluasi untuk memungkinkan kita menghasilkan kembali prestasi itu berdasarkan kaki-kaki kita sendiri, berdasarkan sundulan-sundulan kepala dari kepala kita sendiri itu. Saya kira itu. Ya, salam olahraga. Salam olahraga, ya. Salam kita sehat juga. Cinta dengan prestasi bangsa Indonesia.